Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kebon Baru, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari segenap PRM, kemudian ada BCA dan juga pimpinan ranting Aisyah ya, se-Kebon Baru, dan mungkin dari Ordom juga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, meskipun mendung ya, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa meluangkan waktu dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian tiap 2 bulan sekali. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi ya, bahwasanya kita berada di penghujung tahun 2024 ke 2025. Isu biasanya yang sering muncul, Pak, itu isu tahun baru gitu. Tahun baru apa? Niup trompet, nyalain petasan dan seterusnya ya. Tapi itu kegiatan atau ritual tahunan anak-anak muda tiap pergantian apa? Tahun. Tapi selain itu juga ada isu yang kadang-kadang bersifat teologis ya. Bersifat apa? Teologis. Tanggal 25 Desember itu kan terkenal juga sebagai hari Natal. Hari apa? Natal itu. Yang merefer pada sosok, yaitu Isa ibn Maryam. Dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Bible itu disebut sosok Yesus Kristus. Penyebutannya mungkin agak berbeda, tapi sebenarnya pribadinya sama. Pribadinya apa? Sama itu. Mau disebut Isa, mau disebut Yesus, itu merujuk pada pribadi yang sama. Kalau Isa itu merujuk pada bahasa Yunani. Jadi Isa dalam Quran itu memang Al-Quran lebih memakai kata Yunani, karena Injil itu disebarkan itu dengan bahasa Yunani. Dengan apa bahasa? Yunani. Meskipun Isa atau Yesus itu tidak bicara dengan bahasa Yunani, tapi dia bicara dengan bahasa Aramaik. Itu. Sehingga istilah yang dipakai oleh Al-Quran itu Isa, dari kata isu. Sebagian umat
Kristen itu ada yang memakai kata Yasuk itu, kalau di Injil bahasa Arab itu Yasuk, Pak. Itu memang berasal dari kata Yasuk dari bahasa apa? Ibrani. Yang jelas itu satu sosok itu. Sosok apa? Satu sosok. Kita sebagai umat Islam juga percaya pada Isa Al-Masih. Umat Kristiani juga percaya pada Yesus Kristus. Dan meskipun secara pandangan teologisnya mungkin agak apa? Berbeda. Isa ibn Maryam dalam pandangan Al-Quran itu kan Rasulullah, berarti Rasul. Tapi kalau pandangan saudara kita Kristiani itu Ibnullah, anak Allah itu, atau salah satu dari 3 oknum dalam Trinitas itu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan apa? Rohul Kudus itu. Tuhan itu satu tapi punya 3 oknum. Itu dalam pandangan saudara kita umat Kristiani. Dan Yesus Kristus itu salah satu dari oknum apa? Trinitas itu. Cuma yang kita ingin tekankan, Pak, itu kita akan mencoba mendalami. Dan insya Allah kajiannya ilmiah, Pak. Ini tetap sebelumnya ya, prinsip Islam itu apa? Mengajarkan apa? Toleransi. Ini yang perlu dicatat, Pak. Toleransi. Sebelum sekarang atau sebelum bangsa kita membicarakan toleransi, sekarang kan dikit-dikit apa? Toleransi. Ada proyek moderasi beragama. Apalagi akhir-akhir ini mencuat lagi, Pak, ya. Setelah kasus es teh itu, es teh bisa Pak, bisa luar biasa hebohnya itu gara-gara apa? Es teh itu. Berimbas kepada wacana sertifikasi dai, kemudian juga berimbas kepada apakah dai kita itu sudah paham apa? Etika dan juga memahami prinsip kita dalam berbangsa dan bernegara, kan kemana-mana. Yang jelas di dalam Islam atau di dalam fatwa tarjih bagaimana kita bergaul kepada non-muslim. Kalau konteksnya muamalah dunyawiyah, kita harus berbuat apa? Baik dan berlaku apa? Adil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum, terus apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama, tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Antabarruhum, kamu apa? Berbuat baik. Wa tuqsitu ilaihim, dan juga berlaku apa? Adil. Bukan berarti kalau kita jual beli muamalah duniawiyah dengan non muslim kita boleh tipu, boleh kita kadali, boleh apa? Kita curangi. Gak boleh itu. Gak boleh itu. Karena Islam mengajarkan berlaku baik dan juga adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini prinsip muamalat duniawiyah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah dan ibadah, ada kaidah yang kita sudah hafal ya, dan sering dibaca di dalam apa? Salat, sebagaimana dalam surah Al-Kafir, yaitu akhir ayatnya kan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku, maksudnya bagi Nabi Muhammad itu agama saya. Ayat ini kan sebagai respon, Pak, terhadap kompromisasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang kafir Quraisy itu sudah kehabisan cara untuk menentang dakwahnya Nabi, berbagai macam cara sudah digunakan ya.
Tapi tetap dakwahnya Nabi itu semakin berkembang gitu. Sehingga cara yang ditempuh adalah diplomasi atau kompromisasi. Ditadangi, wahai Muhammad, kamu udahlah nyembah Tuhan kita selama 1 tahun saja. Nanti kita juga akan nyembah Tuhanmu selama 1 tahun, Pak. Itu. Sehingga melahirkan nanti keyakinan oplosan. Keyakinan oplosan itu apa? Ya oplos ini, oplos sana. Itu. Tapi ternyata turun wahyu atau direspon oleh Allah dengan turunnya surah Al-Kafir itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya atau Nabi Muhammad tidak mungkin menyembah apa yang engkau sembah. Demikian juga wala antum abiduna ma'abud. Kamu juga tidak mungkin menyembah apa yang saya sembah. Terus ditutup dengan prinsip bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim dalam konteks akidah dan muamalat apa? Lakum dinukum waliyadin. Artinya persoalan ibadah ya nggak boleh terjadi apa kompromisasi. Sehingga isu Natal bersama, Pak, itu tahun 1981 itu sama MUI sudah pernah apa dibahas, dan di akhir-akhir tahun berapa itu juga ramai lagi tentang apa Natal bersama. Natal bersama karena itu berkaitan dengan ritual, maka tidak diperkenankan karena prinsip lakum dinukum waliyadin. Dan kemudian selamat hari Natal itu ya, sampai sekarang masih pro dan kontra terus, Pak, itu. Tapi fatwa Tarjih dan juga MUI itu lebih melihatnya ini wilayah syubhat itu. Wilayah syubhat itu kalau kita bisa menghindari tentu lebih baik gitu, lebih baik gitu. Karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal itu seolah-olah kita mengakui bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus yang dianggap sebagai salah satu dari oknum Trinitas, ada yang memahami semacam itu. Meskipun kadang-kadang juga tidak, Pak. Itu sebagai apa? Lipstik mulut itu. Kadang-kadang dia juga semacam itu. Tapi yang jelas kalau kita tidak punya kepentingan ya sudah tidak usah lah gitu. Teman Kristen juga nggak punya gitu. Terus apa lagi? Pejabat juga nggak punya kepentingan politik ya untuk mendapatkan apa suara dalam pemilu atau dukungan secara politik, kan juga bukan kan itu. Sehingga kita nggak usah latah bikin status tapi wis lewat ya Pak, lali itu. Yaitu selamat hari Natal. Soalnya di dunia medsos ini, Pak, setiap orang kan bisa bersuara, dan suaranya itu bisa kemana-mana ya, diantaranya dengan bikin apa? Status itu. Selamat hari Natal atau apalah itu. Artinya selama kita nggak punya kepentingan ya sudah, lebih baik apa dihindari. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun apa? Mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi antara halal dan haram itu ada yang syubhat, remang-remang, abu-abu. Enggak jelas haramnya, enggak jelas apa? Halalnya. Tapi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang itu ya nyantap yang syubhat itu. Sehingga menghindari yang syubhat itu lebih baik. Ya, Hamka gitu. Tahun 1981-an itu pernah mempertahankan fatwa MUI ini, Pak. Dapat kritikan juga itu. Dengan akhirnya Hamka memilih mengundurkan diri dari kepengurusan MUI itu ya. Meskipun pro dan kontra tentang selamat hari Natal itu ya sampai sekarang apa? Masih. Tapi sekarang yang hangat itu pelarangan pendirian rumah ibadah, Pak. Itu yang dengar isu Natal itu, selamat hari Natal itu kayaknya sudah agak sepi gitu.
Dan juga yang kemarin itu tentang ST itu, sertifikasi dai, dan juga bagaimana menanamkan nilai berbangsa dan bernegara untuk para pendakwah. Itu yang lagi apa? Rame. Yang jelas kalau kita menggunakan pandangan Muhammadiyah, Pak, agama Islam itu kan bisa dibagi menjadi 4. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalat dunyawiyah. Sehingga kalau kita bicara akidah dan ibadah, ya prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bicara akhlak, bicara muamalat dunyawiyah, interaksi sosial, harus tadi prinsipnya antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Harus tetap baik, harus apa? Berlaku apa? Adil. Itu berkaitan dengan misalnya kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Sekarang ini penting, Pak, untuk kita coba pahami. Al-Quran dan Injil itu ternyata menarasikan kelahiran sosok Isa dan Yesus itu dengan narasi yang berbeda, dengan narasi yang apa? Yang berbeda. Gitu. Kita awali dari Injil dulu. Ini kita ngaji ilmiah, Pak. Insya Allah kita nggak menjelekkan agama orang lain, nggak boleh gitu. Kita cuma baca data gitu. Cuma apa? Baca data. Bagaimana keterangan Injil ketika bicara tentang kelahiran Yesus, yaitu Yesus Kristus itu. Injil itu ada berapa, Pak, Bu? Ada berapa? Yang jenengan tahu apa? Lukas 1, Barnabas 2, Matius 3, Yohanes 4. Apa, Bu? Jenengan Markus sudah ya 5. Apalagi, Bu? Jenengan sebutkan 5. Iya, berarti 5 itu sudah. Kalau kita lihat, Pak, Bu, kitabnya umat Kristiani itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang disebut Bible atau Alkitab. Perjanjian lama itu miliknya orang Yahudi. Yang ada 5 buku miliknya Nabi Musa itu. Yang disebut Taurat itu. Kitab Kejadian, kemudian apa? Keluaran, kemudian apa? Imamat, terus bilangan, terus apa, Pak? Terus ulangan. Itu yang disebut apa? Taurat. Secara sederhana gitu. Kemudian ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Kitab yang pertama itu 4 Injil. Ini yang penting kita jenengan perhatikan. 4 Injil itu apa saja? Yang pertama Injil Matius atau The Gospel of Matthew. Yang kedua Injil Markus, The Gospel of Mark. Terus yang ketiga Injil Lukas, The Gospel of Luke. Terus yang terakhir Injil Yohanes, The Gospel of John. Berarti jangan menyebutkan 4, menyebutkan 5 ya. Lebih 1. Ada Injil apa? Barnabas. Injil Barnabas itu secara umum tidak diterima oleh umat Kristiani. Itu masuk hadis-hadis dhaif, Pak, kalau kita dalam Islam itu. Tapi kenapa kok sarjana Muslim menggunakan Injil Barnabas? Karena memang beberapa ceritanya mirip dengan Al-Quran. Di antaranya ketika bicara tentang Al-Quran kan hanya bilang wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin apa syubbiha lahum. Siapa yang diserupakan dengan Yesus? Di Injil Barnabas ada keterangan itulah Yudas Iskariot. Di Injil yang lain nggak muncul itu. Sehingga Injil Barnabas itu sangat terkenal itu, viral itu. Sehingga jenengan ketika ditanya Injil yang paling populer apa? Ya Barnabas itu. Waduh, nggak aja di Injil di perjanjian apa, Pak? Baru. 4 Injil ini yang disebut dengan Injil kanonik. Injil apa? Kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dibuat
sandaran atau dustur, Pak, undang-undang, diakui sebagai pedoman. Itu ya. Yang diterima oleh gereja itu ada 4. Dari 4 Injil, mulai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menarasikan tentang kelahiran Yesus, itu di 2 Injil. Injil Matius dan Injil Markus. Di Injil Matius dan Injil apa? Markus. Saya bacakan, Pak. Ini di Injil Matius, tapi Injil saya itu bahasa Arab. Sehingga maulid itu ya ada, Pak. Jadi maulid Yesus itu. Karena kalau kita maulud, milad itu kan Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Kristiani pakai istilah maulid, itu ada misi tertentu, Pak. Karena secara umum umat Kristiani di Indonesia kan Injilnya tidak berbahasa Arab. Kalau di Mesir, Natalan itu bahasa Arabnya di Mesir, Pak. Itu namanya Idul Milad itu. Atau Idul Miladi Al-Masih kalau di bahasanya agak panjang. Id itu hari raya, Milad itu kelahiran. Tapi mirip dengan Milad Muhammadiyah lah. Al-Masih maksudnya Isa itu. Kalau orang Ortodok Koptik Mesir itu menyebutnya gitu. Id Miladil Masih itu. Jubahan juga, Pak. Pendetanya itu jenggotnya lebih panjang daripada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu segini biasa saja itu. Tapi kalau mereka menyebutnya Baba. Baba. Ya, sekarang Baba Sanudah. Baba itu maksudnya pendeta. Itu bisa satu dada, Pak, itu. Jenggotnya itu. Bajunya hitam itu. Tapi di sana Natalannya itu tidak tanggal 25 Desember, tapi tanggal 7 Januari. Tanggal apa 7? Januari. Jadi beda. Tidak tanggal 25 apa? Desember. Saya bacakan ya di Injil Matius. Walamma wulida Yasu fi baiti lahmil Yahudiyah. Walamma lan tatkalane wulidatin lahirake sapa Yasu fi baiti lahmil Yahudiyah ing dalem Bethlehem kota Yudea. Jadi maca Injil kaya maknani ngaji Jawa, Pak. Injil ini bukan kitab kuning atau Al-Qur'an. Berarti Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, kota Yudea, Pak. Yesus dilahirkan teng pundi, Bu? Kota Bethlehem. Ini penting, Pak. Karena dalam Al-Qur'an itu Yesus dilahirkan di mana? Di bawah pohon korma, kan berbeda toh. Ini merujuk pada Bethlehem. Al-Qur'an bilang di bawah pohon korma. Fi ayami Herodus al-Malik, di masa Raja Herodus. Idza majusun minal masyriq wal ja'u ila Yerusalem. Ketika itu orang Majusi dari arah timur itu mendatangi kota Yerusalem. Qailin, dengan berkata, aina huwal maulud malikul Yahud. Di mana huwa, maksudnya dia, al maulud. Maulud, Pak. Tapi di sini maulud Yesus, bukan maulud Nabi Muhammad, bukan. Maulud anak yang dilahirkan Malikul Yahud, yang akan menjadi rajanya orang Yahudi. Di cerita ini yang penting untuk kita garis bawahi, Pak. Berarti dalam keterangan Injil Matius, Yesus itu dilahirkan ketika itu orang Yahudi datang dari timur mencari Yesus yang dilahirkan itu, Pak. Fa inna ra'ayna najma'u fil masyriq, dengan mengikuti bintang yang ada di langit. Maksudnya bintang itu kan lintang, Pak. Kan menjadi jalannya kan terang toh ya. Sampai lintang itu mengikuti sampai kota apa? Bethlehem yang ada di mana? Yudea tadi. Ketika lintang berhenti, disitulah Yesus
dilahirkan. Nanti di Injil Lukas dijelaskan bahwasanya kelahiran Yesus itu di kandang kambing, Pak. Kemudian dia dibaringkan di palungan. Palungan itu apa? Apa, Pak? Tempat makanan hewan itu namanya apa? Palungan. Kalau sapi itu kan biasanya rumputnya kan dikasih wadah, Pak. Itu namanya apa? Palungan. Nanti kalau di Injil Lukas itu lebih jelas lagi. Berarti catatan kita, Yesus tadi dilahirkan menurut Injil Matius di kota Bethlehem. Ketika itu apa? Orang Majusi datang dari timur, bintang yang ada di langit itu lagi apa, Pak? Bersinar gitu. Mencari apa? Sosok bayi yang dilahirkan. Itu yang perlu kita catat. Segitu saja, nggak usah dalam-dalam, nanti malah bingung. Sekarang Injil Lukas itu. Ketika menceritakan kelahirannya Yesus, di sana dikatakan, wa fitil kal ayam, di masa itu, saudara Amron min Augustus Kaisaro, ada perintah dari Kaisar Agustus, bi ayyuk tatabakulul maskunah. Semua penduduk itu harus dicatat, Pak. Ini yang diistilahkan dengan bahasa kita apa? Sensus penduduk. Ketika itu kan Romawi menguasai Yahudi, Pak, atau Palestina, berada di bawah jajahan apa? Romawi. Romawi sejak dulu itu ahli dalam administrasi dan tata negara, Pak. Bangsa yang hebat dalam pencatatan, dokumentasi, administrasi dan juga tata negara itu Romawi. Sensus penduduk sudah ada itu. Bukan sensus penduduk itu baru-baru saja, enggak. Sudah ada sejak apa? Sejak masa Yesus Kristus. Ketika itu kaisarnya siapa? Agustus. Wa dzal iktitab al-awwal jara itkana Quirinius waliya Suria. Ketika itu yang menjadi gubernur Suria atau Syria itu Quirinius. Apa iki bahasane? Itu bahasa-bahasa asing, Pak. Itu bahasa-bahasa kalau kita Fadhabal jami'u liyuktatabu. Semua penduduk itu harus melakukan sensus. Kullu wahidin ila madinati. Setiap orang harus dicatat sesuai dengan daerah kelahirannya. Kalau misalnya jenengan pas sensus kok kerja di Surabaya, ketika sensus harus pulang ke Kebon Baru. Itu ceritanya gitu. Fasaida Yusufu aidan minal jalil min madinatin Nasirah ilal Yahudiyah. Maka Yusuf itu siapa, Pak? Yusuf itu Joseph. Kalau wong Betawi nyebutnya Ucup. Yusuf siapa? Yusuf di sini tunangannya Maryam. Maryam itu sudah tunangan dengan Yusuf. Sudah tunangan di bulan yang ke-6, Pak. Itu hamil tanpa apa? Suami. Karena Allah mengutus Roh Kudus atau malaikat Jibril untuk apa? Memberikan anak itu. Yusuf itu awalnya, Pak, sudah tunangan, calon istrinya itu kok hamil, padahal belum menikah, yang menghamili juga bukan dia. Ini jenengan melakukan seperti itu, Pak, mendapatkan calon istri kayak gitu, kira-kira apa? Ditinggal tuh, Kak? Melayu ya, Pak ya. Yusuf ya Melayu, Pak. Tapi malaikat Jibril itu mendatanginya ketika ia mimpi. Maksudnya di dalam mimpi diceritakan kalau Maryam itu tidak melakukan perzinahan, tapi apa? Hamil sebab Ruh Kudus, sehingga dia nggak jadi melakukan niat buruknya, Pak. Tetap setia terhadap apa? Maryam. Fasaida Yusufu aidan minal jalil. Maka Yusuf itu juga naik. Ini penting, Pak. Nanti Al-Qur'an itu menjelaskan kalau
kelahirannya Nabi Isa itu tempatnya di rendah, bukan dataran tinggi. Tapi kalau Yerusalem atau Bethlehem tadi apa? Dataran tinggi ini. Minal Jalil, dari Jalil. Jalil itu Galilea. Min Madinati Nasirah, dari kota Nasirah. Makanya Al-Quran bilang waqalatin Nasara. Orang-orang apa? Nasrani. Maksudnya berasal dari kota Nasirah atau Nazaret. Maka agama Kristen itu kan muncul namanya itu dari asal berkembangnya agamanya, yaitu apa? Nasirah. Minal Yahudiyah ilal Yahudiyah, ke kota Yudea. Ila Madinati Dawud allati tud'a Baita Lahmin, di kota Dawud yang disebut Bethlehem. Ini nggak saya baca terus, tapi intinya di sana ini menceritakan bagaimana kelahiran Yesus menurut Injil Lukas. Wa bainahuma hunaka, ketika keduanya di sana, tamat ayyamuha litalida, datanglah waktunya untuk melahirkan. Wis kebelet Bu ya. Kebelet apa Bu? Mau lahirkan. Ini sudah masa persalinan ya. Fawaladat ibnaha al-bikra, maka Maria melahirkan anak yang pertama, anak sulung. Terus dikatakan wa qammatothu, bayinya itu dibungkus dengan kain. Jenengan iki kados niku Bu ya. Bayi berlahir biasanya dibungkus dengan apa Bu? Dengan jari. Nah sakniki apa Bu? Ada apa Bu? Gendong Bu? Gedong. Bedong, wis mbah aku ora ngikuti. Apa namanya? Gedok. Waduh gitu. Kok tak golekane Pak? Gedok itu Pak. Bukan gedok. Apa? Gedong. Gedong ya. Gedong. Ya ya. Itu bahasa Indonesianya juga gitu ya? Bahasa Jawa. Terus Pak, wa aj'adhu fil midwati, kemudian dibaringkan fil midwati. Midwati itu tadi palungan ya. Palungan. It lam yakun lahuma mawdhi'un fil mangsil. Kenapa? Karena Yusuf dengan Maryam itu mau menginap di penginapan Pak, tapi kan semua penduduk itu kembali ke kota asalnya, sehingga nggak dapat penginapan, sudah apa? Penuh. Lah dulu penginapan itu kan tingkat itu. Kalau sekarang bawah itu tempat parkiran, kalau dulu itu tempat hewan, karena kan kendaraannya apa? Hewan. Yusuf dengan Maryam menginap di kandang ternak tadi Pak, atau kandang apa? Kambing. Pas itu Maryam ingin melahirkan, makanya tadi bayinya apa Pak, habis lahir dikasih kain, kemudian dibaringkan di palungan, karena dia nginap di keduanya Pak, nginap di kandang kambing. Yang jelas ini ada sensus apa? Penduduk. Terus peristiwa yang kedua Pak, di Injil Lukas ya dikatakan, wa kana fitil kalqurah, di wilayah itu ru'atun, ada pengembala, yahrusuna khirasatal lail ala ra'iyatihim, yang mereka lagi mengembalakan ternaknya di malam hari. Fa idza malaku rabbi waqafa bihim, tiba-tiba didatangi malaikat, intinya malaikat itu ingin memberikan kabar gembira tentang kelahiran juru selamat atau mukhallis, yaitu Yesus Kristus. Dan malaikat itu ngasih tahu ke orang yang mengembalakan kambing tadi Pak, suruh nyari bayi itu. Tandanya apa? Tandanya tajiduna hatiflan, engkau akan mendapatkan bayi muqammaton, yang tadi diselimuti oleh kain, mutja'an fi midwadin,
dibaringkan di palungan. Itu ciri bayi yang akan menjadi apa tadi? Juru selamat. Nanti dicari Pak, betul ketemu. Intinya di Injil Lukas di sini menjelaskan ada dua peristiwa. Yang pertama sensus penduduk, yang kedua apa? Enggak tadi. Ada pengembala yang mengembalakan kambingnya di malam hari. Itu ya. Kalau kita simpulkan dari dua Injil tadi Pak, Injil Matius sama Injil Lukas, maka memberikan tiga peristiwa. Yang pertama, menurut Injil Matius, kelahiran Yesus ketika itu ada apa? Orang Majusi yang datang ke Yerusalem mencari bayi yang dilahirkan, dan ketika itu apa? Bintang bersinar atau ada di langit. Injil Lukas dua peristiwa. Yang pertama apa tadi? Apa Pak? Ada sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Yang kedua apa? Ada pengembala kambing yang mengembalakan apa? Kambingnya. Itu keterangan Injil. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran Pak. Ini penting. Cerita kelahiran Isa ibn Maryam atau Al-Masih Isa ibn Maryam itu dinarasikan oleh Al-Quran dalam surah Maryam. Ini Bu, di Islam itu luar biasa. Ada surat yang dikasih nama Maryam. Di Injil saja nggak ada Pak itu. Nama buku Injil seorang wanita nggak ada. Di Al-Quran ada suratun Nisa, itu wanita secara umum. Surat Maryam bicara tentang Maryam secara khusus. Di sana dikatakan atau Allah berfirman, "Wadkur fil kitabi Maryam." Wahai Muhammad, ceritakanlah di dalam Al-Quran itu tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia meninggalkan keluarganya. Idzin tabadat itu Kiai Jawa kadang-kadang mau maknai minggat itu gak wani Pak. Nek minggat itu konotasinya apik jelek. Pak. Jelek gitu. Jadi Maryam itu wanita yang sholihah, didedikasikan keluarganya untuk beribadah di Baitul Maqdis. Tapi dia hamil tanpa suami. Kira-kira dijingkir tonggo napa mboten Bu? Gak pernah. Omongane tonggo pedes tau gak Bu? Wah, pedes ngluwahi sambel itu. Oh, Pak. Akhirnya Maryam apa yang minggat itu. Tapi kalau minggat itu lah konotasinya jelek Pak. Tapi ini minggat yang baik Pak. Nah, meninggalkan keluarganya. Makanan syarqiyah ke arah timur. Ke arah apa? Timur. Tapi Injil bilang kelahiran Yesus itu di Bethlehem. Wah, ini penting Pak, penting. Al-Quran itu historis atau ahistoris? Mohon maaf ini kok boso kampus. Maksudnya sesuai dengan sejarah atau tidak? Sesuai. Tapi masalahnya Bethlehem itu bukan arah timur dari kota Yerusalem. Bethlehem itu saya punya peta Pak. Ini peta Injil, tapi bahasa Arab ya. Cuma gak ketok dengan ada petanya. Peta kelahiran Yesus. Ini Yerusalem fi ayami al-Masih. Yerusalem di masa kelahirannya Masih. Ini kan ada Bethlehem. Kemudian yang menuju ini kan ada Bait Muqaddas Pak atau Yerusalem kan. Bait Muqaddas itu Baitul Maqdis itu loh, Baitul Maqdis. Yang itu kan kota tiga agama Pak. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Orang Yahudi itu di dekat Masjid Aqsa itu ada tembok ratapan. Tembok apa? Ratapan. Dan orang Yahudi itu yang mengenal mistik. Nih misalnya jenengan
kok nyenengi wong wedok kok angel taklukane, tulis jenenge ditempelkan di tembok itu. Atau jenengan pingin mobil kok gak iso-iso ya, tulis merek mobilnya terus taruh di situ. Ya kayak sebagian jamaah haji sing percaya mistis ning Jabal Romah. Nek jenengan pingin apa wae tulis ning kono, kabul. Ya dilakoni tenan, Pak. Pingin mobil 5, tulis mereknya apa no. Nah, orang Yahudi juga sama gitu. Percaya pada hal-hal ngono ya, Pak. Itu di tembok ratapan. Nah, di Baitul Maqdis ini kan peta. Kalau ini coba saya baca, yang ke Bethlehem. Ini, Pak. At-Thariq ila Baitil Lahmin, jalan ke Bethlehem. Itu arahnya itu ke bawah, Pak. Kalau peta ke bawah itu arah mana? Ke selatan. Ke selatan. Kalau kita sekarang arah timurnya Baitul Maqdis itu mana di sini? At-Thariq ila Ariha, yaitu jalan ke Ariha. Ariha itu Yeriko, kota penghasil korma. Berarti Injil bilang Bethlehem itu ke arah selatan. Al-Quran kok bilang makanan syarqiyah ke arah timur. Kan ini memunculkan problem, Mbak. Nah, ini bagaimana nih? Mana yang betul? Kan penting untuk kita jawab, Pak. Penting untuk kita apa? Jawab. Yang jelas tadi Al-Quran bilang Maryam itu melarikan atau pergi meninggalkan keluarganya itu makanan syarqiyah. Terus ceritanya bagaimana? Ketika Maryam itu apa, Pak? Ada yang mengatakan ketika dia mandi itu diutuslah malaikat apa? Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana. Tapi itu penafsiran, Pak. Di yang mandi itu enggak ada di Al-Quran. Fa arsalna, maka kami mengutus ilaiha kepadanya ruhana, ruh kami. Siapa? Jibril. Kalau Al-Quran bilang ruh itu mesti Jibril. Tapi umat Kristiani memahami ruh itu Rohul Kudus. Kan beda tuh, Pak. Yang kita memahami malaikat, yang umat Kristiani memahami salah satu dari oknum Tuhan. Fatamatsala laha basarun sawiyya. Dia menjadi manusia biasa, ya sempurna. Tapi kira-kira sikile ya tetap gepok, lemah, Pak. Mboten kayak bayangan kita ya. Hantu itu kakinya kan gak sampai gepok, lemah itu. Hah? Itu nggak ada, Pak. Itu gambaran hantu di Jawa. Kayak misalnya hadis Jibril itu kan, ya malaikat Jibril mendatangi Nabi itu ya dengan sebagaimana manusia biasa. Dan hadis Umar bin Khattab itu, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu data yaumin itu, ittala alaina rajulun syadidu apa, Pak? Bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar itu. Itu ya kira-kira malaikat Jibril la yura alaihi atharu safar. Itu kira-kira ya tetap gepok lemah itu. Bukan berarti sikile gak ngepok lemah itu. Hah? Responnya Maryam bagaimana? Inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiya. Saya berlindung kepada engkau, saya berlindung kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, dari engkau in kunta taqiya, kalau engkau betul-betul orang bertakwa. Ada hadis itu, Pak, yang menarik itu. Sab'atun la yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan apa? Naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa, Pak? Wa rajulun da'athu imra'atun apa, Pak? Dzatu jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Ada laki-laki yang digoda perempuan, Pak. Perempuannya bagaimana? Dzatu jamalin, cantiknya luar biasa.
wa mansibin, punya status sosial yang cukup tinggi ya, berarti kaya, kemudian juga punya tahta ya. Sugih ayu, Pak. Nek jenengan kira-kira iso nolak atau gak, Pak? Toh iki rezeki wae. Ya rezeki, Pak. Tapi nggak usah dijajal, Pak, amblas jenengan. Nek imannya jenengan saya yakin kuat, cumanya aminnya jenengan itu. Nek imannya jenengan saya nggak meragukan, cumanya aminnya jenengan itu. Tapi itu dia bisa menolak, Pak. Ini akhafullah itu. Dan Maryam itu juga gambaran semacam itu gitu. Didatangi laki-laki bukan mahramnya, dia apa? Menghindar gitu. Nah, itu. Dan memperingatkan kepada laki-laki itu, engkau orang yang bertakwa atau tidak. Tapi malaikat Jibril, karena ini diutus, Pak, itu. Malaikat itu kalau diutus kan harus taat gitu. Berusaha untuk meyakinkan apa? Maryam, padahal kan Maryam tadi menolak, Pak. Dan ciri wanita yang solihah itu ketika digoda itu enggak cepat kena, Pak. Berarti ini dulu jenengan perjuangannya dapat ibu itu lama, Pak. Surat ibu balik ditolak terus. Itu menunjukkan solihah, Pak. Sekali disurati terus diterima itu. Oh, aduh. Malaikat Jibril bilang apa? Qala innama ana rasulu rabbiki. Sesungguhnya saya itu utusan Tuhanmu. Li ahaba laki gulaman sakiya, supaya apa? Ngasih anak gitu. Ini malaikat Jibril berusaha untuk apa? Meyakinkan Maryam. Qalat anna yakunu li gulam. Maryam juga enggak langsung percaya, Pak. Bagaimana saya punya anak gitu. Walam yamsasni bashar, saya enggak pernah disentuh oleh laki ini. Karena solihah, Pak. Pasti tidak pernah disentuh laki-laki itu belum nikah. Wong sama Yusuf saja baru apa tunangan. Walam aku baghiyah. Nah, ini yang paling penting, Pak. Dan saya bukan wanita nakal atau pelacur. Kalau wanita pelacur hamil tanpa suami itu biasa, Pak. Lahir anak jadah. Cuma ini anak jadah ya aku gak ngerti, Pak. Kok dijenau jadah itu? Enggak, itu maksudnya kenapa, Pak, itu disebut jadah? Itu. Oh gitu, Pak. Maksudnya mungkin kayak gitu ya. Nah, Maryam bilang walam aku baghiyah. Dan ini penting, Pak. Al-Quran menarasikan ini. Karena ada tuduhan dari sebagian orang Yahudi, Maryam itu disebut zaniyah, pelacur. Melakukan perzinaan dengan tentara Romawi atau prajurit Romawi. Namanya Tiberius Pantera. Dengan searching itu, siapa Tiberius Pantera? Berarti konsekuensinya Yesus anaknya Tiberius Pantera. Sehingga umat Islam dengan umat Kristen nggak sepakat, Pak. Ada kesamaan kita dengan umat Kristen. Karena Yesus atau Isa itu lahir mukjizat itu. Sehingga Al-Quran penting untuk mengklarifikasi, menjelaskan. Kalau penciptaan Isa, Pak, tanpa Bapak, itu mudah atau sulit menurut Allah? Mudah, Pak. Mudah. Kalau Allah bisa menciptakan Adam tanpa apa? Bapak dan Ibu. Apalagi hanya menciptakan Isa yang tanpa apa? Bapak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak? Inna mathala Isa indallahi apa? Kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu apa? Kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa menurut Allah itu kayak perumpamaan Adam dalam konteks apa? Penciptaan. Khalaqahu min turab. Adam itu dari tanah. Hanya Allah bilang kun fayakun apa, Pak? Jadi itu. Jadi maka jadilah gitu ya. Kun fayakun.
Maka ada rahasia kun fayakun itu, membuat sesuatu yang impossible jadi apa? Possible gitu. Itulah kayak sama Yusuf Mansur aja, saya pernah baca itu. Nah, tanah itu kan nggak punya sperma, nggak punya ovum. Jadilah Adam. Lebih susah kalau Yesus itu kan ada ovumnya, Pak. Hanya saja nggak ada spermanya, tapi kan lebih mudah. Ada bahan separuh. Ada bahan separuh, Pak, itu. Kan tinggal 50% sudah manusia, Pak. Tapi kalau Adam itu masih murni tanah itu. Belum ada sperma, belum punya apa? Foam itu. Makanya Allah mengatakan itu, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun gitu. Nah, walam aku bagiyah ini penting gitu. Maria menolak bahwasanya dirinya sebagai seorang pezina. Itu betul-betul apa? Betul-betul mukjizat. Terus saya nggak baca semuanya, Pak. Nanti waktunya nggak cukup. Nah, ini penting, Bu. Ini waktu bagaimana Maryam itu mau melahirkan. Fa'aja ahal makhodu. Dia kesakitan ketika mau lahir. Cumannya saya agak ragu, Bu. Jadi ini uang pengen lahir luar, Bu. Betul atau enggak, Bu? Soalnya saya nggak pernah punya pengalaman, Bu. Sakit, Bu, ya? Kayak apa, Bu? Makanya Maryam juga kesakitan itu ketika apa mau melahirkan. Ila jid'in nakhlati. Dia apa, Pak? Sindi teng niku pohon kurma. Qala ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, alangkah baiknya saya sudah mati sebelum ini. Karena Maryam itu diuji luar biasa itu. Dia terkenal wanita yang solihah, kerjaannya hanya ibadah di Baitul Maqdis. Didekati laki-laki saja nggak mau, Pak. Kok tiba-tiba hamil tanpa suami? Stres napa mboten, Bu? Stres. Ceker tonggone cengkerane tonggo yang mau, Pak. Pedes mau itu. Tapi Maryam itu frustasi, Pak, tapi masalahnya nggak sampai kendat. Jadi frustasi itu hal yang lumrah, Pak. Maksudnya ngeluh itu lumrah. Tapi orang yang soleh ketika apa, Pak, ngeluh itu nggak sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Nek ngeluh wajar, Pak, pingin mati ya wajar, tapi nggak sampai kendat. Nek wong nggak soleh pingin mati ya kendat, Pak. Makanya Maryam bilang ya laitani mitu qabla hada. Lebih baik saya mati sebelum ini kan. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan tidak ada yang kenal saya itu. Karena dia secara psikologi sok gitu. Manusiawi. Maryam saja kayak gini kok. Fanadhaha min tahtiha. Tapi malaikat Jibril itu memanggil Maryam dari bawah. Ini penting, Pak. Injil bilang Bethlehem itu atas. Al-Quran bilang tempatnya ini di bawah itu. Allah tahzani, nggak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah menjadikan di bawahmu itu sungai. Padahal Bethlehem itu kotanya tinggi, nggak ada sungai. Al-Quran bilang kok ada sungai. Kan beda ceritanya. Terus ini yang ayat yang terakhir yang kita bahas. Wahuzi, dan gerakanlah. Kon gerak napa? Nek bahasa Jawa ki Jawa maknane ngerok, Pak. Wahuzi lan gerokno sapa sira. Ilaiki kepada engkau bijit nakhlati, dengan apa? Pohon kurma. Tu sakit supaya jatuh
alaiki kepada engkau rutoban. Rutob itu kurma yang masak di wit itu. Janiyah. Ini penting. Berarti ketika Maryam sudah ini sudah melahirkan, Pak, itu. Katanya orang yang mau melahirkan yang sudah melahirkan, Bu, itu lapar. Betul atau enggak, Bu? Bu. Nggih. Ya lesu tenan, Bu. Oh, lesu bareng ngoyo jere kok. Bareng ngoyo kan kelaparan itu, kelaparan. Tapi biasanya habis melahirkan dikasih apa, Bu, biasanya? Habis melahirkan dikasih apa? Es degan. Biasanya dikasih apa, Bu? Es degan terus apa lagi? Es teh. Oh, es teh gaul semuanya. Masa nyidam es teh. Dan Maryam itu kelaparan, makanya apa? Suruh ngerok pohon kurma. Ketika pohon kurma dirok, itu ya jatuh, Pak. Jenengan punya pengalaman, Pak? Enggak punya ya? Sing punya pengalaman gerok apa, Pak? Gerok asam. Gerok apa? Pelem. Bajangan. Bajangannya sinten, Pak? Tagone. Bajangan itu. Nah, ini cerita yang menarik ya. Terus habis melahirkan minum apa? Makan apa? Rutop. Kurma itu kan variannya banyak. Kalau kurma masak di pohon itu namanya rutop. Makanya Nabi bilang kalau kita buka puasa suruh apa? Rutop dulu. Kenapa? Karena nilai glukosanya lebih tinggi dan juga apa, Pak? Kadar airnya lebih tinggi daripada kurma sing jenengan biasa makan. Kalau rutop itu matang wit, mahal biasanya. Matang wit itu. Itu namanya rutop. Nah. Sehingga wanita yang habis hamil karena tadi jadi bapak ngeden kabeh ditoko tenagane. Kan lemas itu. Sehingga disuruh ngasih sesuatu yang manis. Al-Quran bilang apa? Rutop. Supaya apa? Mengembalikan energinya. Sebagaimana orang yang berpuasa, habis puasa kan nggak makan, Pak. Seharian itu buka kan langsung apa? Sesuatu yang manis. Nabi menganjurkan apa? Kurma. Dan juga bayi yang dilahirkan itu dianjurkan untuk tahnik. Tahnik itu apa? Dicetaki nek basa Ki Jawa maknanya. Dicetaki apa? Diolesi. Biasanya apa, Bu? Madu, terus apa? Terus gedang, pisang. Atau yang penting apa? Sesuatu yang manis. Itu ada hubungannya dengan ceritanya apa? Maryam. Nah, di sini yang penting untuk dicatat. Berarti kelahiran Isa itu di bawah pohon kurma. Tapi kalau Injil di kandang kambing, di palungan. Nah, ini bagaimana ini? Gimana, Pak, ini? Kok enggak ada kesamaan? Padahal Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama. Nah, sehingga penting untuk kita jawab, Pak. Yang pertama. Di mana kelahiran Yesus? Jelas tadi keterangannya beda. Menurut Injil di kota Bethlehem. Di kandang kambing. Kemudian apa? Dibaringkan di palungan. Dalam Al-Quran dikatakan tempatnya itu makanan syarqiyah di timur. Dan tadi sudah kita bahas ya. Bethlehem itu posisinya tadi di mana? Di selatan dari kota
Yerusalem. Kalau Al-Quran itu tempat ke arah timur, dari Baitul Maqdis ke timur, tadi menuju ke mana? Ke daerah namanya Yerikho atau Ariha, Pak. Ternyata dalam kitab ulangan di kitab Taurat, Ariha atau Yerikho itu terkenal sebagai Madinatun Nakhl, kota penghasil pohon kurma. Kota penghasil kurma, Pak. Terkenal sampai sekarang. Sehingga di Yerikho itu ada kurma Maryam, dan kurmanya itu besar-besar gitu. Beda dengan yang lain. Sedangkan di Bethlehem nggak ada kurma. Berarti seolah-olah Al-Quran merujuk pada apa? Kota apa? Yerikho, bukan ke Bethlehem. Gitu. Terus yang kedua, kalau Bethlehem itu dataran atas, dataran apa? Atas atau tinggi. Gitu. Tapi kalau Yerikho itu dataran rendah. Jenengan coba searching di Google, Pak. Tulis saja the lowest land in the world. Gitu. Dataran yang paling rendah di dunia. Itu jawabannya Yerikho. Gitu. Berarti apakah Al-Quran ahistoris? Tidak sesuai dengan sejarah? Sesuai, Pak, sesuai. Berikutnya, Al-Quran bilang tadi, dataran terendah terus ada Saria, ada sungai. Ternyata Yerikho itu dekat dengan sungai Yordania. Kalau Bethlehem nggak ada sungai di sana. Berarti Al-Quran itu ketika menjelaskan peristiwa itu memang betul-betul itu berdasarkan fakta, bukan tidak berdasarkan apa? Fakta itu. Terus sekarang, kapan Yesus atau Isa dilahirkan? Dalam catatan Al-Quran hanya dijelaskan ketika musim kurma. Karena kan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu musim dingin atau musim panas, Pak? Dingin atau panas? Panas. Di Injil ada 3 peristiwa tadi yang saya sudah kasih apa, Pak? Kesimpulan tadi. Ada bintang, ada sensus, ada pengembala kambing di malam hari. Musim panas terus dingin. Panas. Bintang kalau musim dingin itu nggak kelihatan. Kita bukan, musim kita kan hanya 2, 3, tidak 4. Nek wis sekarang itu kan kadang gak ketok, Pak, ya, bulan bareng. Nek was udan. Nah itu. Ketika ada kunjungan orang Majusi, ketika itu bintang ada di langit, itu jelas musim panas. Yang kedua, ada sensus penduduk. Kaisar Romawi kalau membuat kebijakan sensus penduduk, kira-kira dilakukan di musim panas atau dingin, Pak? Panas. Kenapa? Karena kalau dingin susah untuk melakukan perjalanan. Itu kalau jenengan hidup di Eropa, musim dingin itu sebagian salju itu nggak bisa kerja apa-apa. Nah, sehingga nggak mungkin membuat kebijakan di musim dingin. Yang ketiga, pengembala kambing mengembalakan kambingnya di malam hari. Saat ini jenengan nangan wedhus bengi-bengi, Pak. Iso ora? Waktu hujan hilang. Ya kan lu rumput kena hujan kan wedhusnya gak gelem toh, Pak, gitu. Gak mungkin. Itu jelas musim panas. Sehingga meskipun narasinya berbeda, Pak, antara Al-Quran dengan Injil itu ada meeting point. Ada apa? Persamaan. Ada benang merah. Semuanya mengatakan peristiwa ini pasti terjadi di musim panas. Itu benang merahnya. Sehingga kalau kan sekarang Natal itu 25 Desember. Musim apa?
musim hujan atau dingin. Nah, memang Natal itu munculnya tidak sejak awal Injil itu apa Pak? Didakwahkan. Berarti dalam beberapa kajian ya dia mengatakan baru abad ketiga itu muncul istilah apa? Natal. Berarti sebelumnya tidak dikenal Natal. Sehingga 25 Desember itu kalau kita merujuk peristiwa yang disebutkan oleh Injil itu kan musim panas, nggak mungkin musim dingin. Oleh sebab itu kesimpulan kajian kita Pak, meskipun narasinya berbeda, itu sebenarnya ada apa? Ada benang merah, ada meeting point, dan narasi Al-Quran meskipun beda dengan Injil itu bukan berarti Al-Quran apa Pak? Ahistoris. Ternyata bisa dibuktikan itu. Meskipun Al-Quran tidak pernah bilang Bethlehem, tapi ternyata apa tadi Pak? Tempat penghasil kurma itu Jericho, itu juga masih ada di Palestina. Mungkin itu saja kurang lebihnya kajian kita. Dari saya ini ada pertanyaan jawab ya. Mungkin itu saja dulu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah sajian dari kajian tarjih pada hari ini. Nah, barangkali di antara panjenengan ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan masalah apa yang disampaikan Ustadz Lukman Hakim. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Lukman Hakim MA, kami mengikuti uraian dari Ustadz mulai awal sampai terakhir. Kita memaklumi apa yang diuraikan nanti adalah proses tentang kelahiran Yesus. Untuk terakhir ini, kita berhenti untuk membahas masalah kelahiran Yesus Kristus. Biasanya setiap di ujung tahun itu pasti membahas masalah itu saja. Kemudian ini yang perlu saya tanyakan mengenai masalah kita sebagai warga Muhammadiyah dalam hal menghadapi hari Natal. Kita rupanya belum begitu jelas. Karena apa? Mengucapkan hari Natal itu kalau berpijak berangkat dari Profesor Dr. Hamka yang dulu mendirikan MUI, ternyata masalah mengucapkan selamat hari Natal itu memang dilarang oleh Hamka waktu itu. Kemudian tadi Ustaz menyampaikan bahwa sampai Ustadz Hamka, Profesor Hamka mengundurkan diri. Kemudian di sini ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat hari Natal dan ada yang tidak membolehkan, terutama apa yang disampaikan Profesor dan Dr. Hamka tadi. Rupanya MUI sampai ini masih konsisten mengikuti Profesor Hamka. Kemudian kalau menurut kami mengucapkan selamat hari Natal itu memang dilarang karena selamat hari Natal itu berarti mengucapkan selamat kelahiran Yesus Kristus, padahal di situ berkaitan dengan akidah. Jadi kalau berkaitan akidah jelas tidak boleh kita mengucapkan selamat hari Natal, itu merupakan doa. Kemudian akhir-akhir ini, ya nanti, akhir-akhir ini dari Muhammadiyah sendiri, itu saya mengikuti kok membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Ini ditinjau dari segi apa? Untuk dijelaskan bagaimana Ustadz mengenai hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo satu lagi. Oh, monggo Pak Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kedatangan saya adalah terlambat, jadi tidak bisa sempurna mengikuti tausiah dari Bapak Lukman Hakim. Namun di dalam Islam pun ada istilah perbedaan, yaitu yang dinamakan ta'arud itu. Kalau ada ta'arud menurut metode atau manhaj tarjih itu kan ada caranya, Pak. Nah, untuk cara-caranya itu kalau kita lihat dari Muhammadiyah itu mengikuti manhaj yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu dari jam'u, kemudian tarjih, baru nasih wa mansukh. Kemudian yang selanjutnya menunggu dalil yang kuat. Nah, kalau harus semacam ini menurut dalil-dalil dari Islam itu bagaimana, mohon dijelaskan. Tadi sudah jelas tapi kurang, yang hadisnya bagaimana, yang Qur'annya bagaimana, dan seperti itu. Nah, sementara ini kan kita sama tahu dalam mensos itu ulama-ulama yang kondang seperti siapa itu Agil Sirot itu kan ya termasuk membolehkan apa meneh sing Agus Miftah ya tambah ngolehno. Untuk itu mohon dijelaskan antara ta'arud ini bagaimana kesimpulannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dua lagi tadi. Ya. Oke, terima kasih ya. Bagaimana perspektif tarjih Muhammadiyah mengenai hukum mengucapkan selamat hari Natal? Fatwa tarjih itu sebenarnya mengikuti fatwa MUI. Nanti jenengan cek di TJA, tanya jawab agama jilid 2. Itu mengikuti fatwa MUI yang diterbitkan 1981, Pak. 1981 apa? 1. Dengan searching di Google, Pak. Itu fatwanya itu masih mesin ketik, Pak. Bukan tulisan komputer itu. Tulisannya ketik gitu loh. Ketik lama itu. Karena 1981. Ya. Fatwa MUI itu juga perdebatan, Pak, yang mengenai selamat hari Natalnya loh. Karena tidak ada bahasa yang eksplisit itu. Poinnya ada 3. Yang pertama, mengikuti perayaan Natal bersama haram. Kalau itu jelas, Pak. Misalnya kita umat Islam mendatangi gereja, ikut misa bersama, boleh atau enggak? Kebaktian? Enggak boleh itu. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Natal, mesti mengikuti, Pak. Itu kan diantaranya masuk ucapan selamat hari Natal, itu masuk wilayah syubhat itu. Syubhat. Tapi tidak menyebutkan, jenengan baca teks fatwanya, Pak. Tidak menyebutkan mengucapkan selamat hari Natal. Tapi penafsiran Hamka, karena ketika itu beliau ketua MUI-nya, kan berarti yang tahu bagaimana fatwa itu muncul ketika Hamka diminta untuk menarik statementnya, beliau nggak mau, lebih baik mengundurkan diri. Tapi masalahnya tidak ada redaksi yang eksplisit. Intinya MUI hanya mengatakan apa, Pak? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sesuatu yang ke arah syubhat lebih baik dihindari itu. Itu pandangan Hamka. 1981, Pak. Itu tiap tahun sampai akhir-akhir ini juga perdebatan.
Sehingga tahun 2020 Pak, Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa lagi. Cumanya redaksi fatwa ini saya belum ketemu Pak. Di internet belum ada. Itu dipublish di SM Pak. Kalau jenengan langganan SM itu mungkin bisa bantu saya. Bunyinya bagaimana fatwanya? Kan di SM itu ada kolom tanya jawab tahun 2020. Di sana katanya, karena saya belum baca sendiri itu, Muhammadiyah membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Cumanya redaksi fatwanya saya sendiri belum menemukan Pak. Karena saya cari di internet, di fatwa online itu nggak ketemu. Di TJA jelas belum masuk ya, tanya jawab agama. Dari situ, maka yang ditempuh bagaimana? Ada fatwa yang dulu mengikuti MUI nggak boleh, ada fatwa kok yang membolehkan. Berarti ditempuh tadi al-jam'u wa taufiq, diharmoniskan. Bagaimana cara mengharmoniskannya? Ya dilihat dulu, kita hidup sebagai minoritas atau mayoritas. Kita punya kawan non-muslim atau tidak. Posisi kita pejabat atau tidak. Sehingga kalau kita kebetulan berada di Indonesia Timur Pak, yang notabene-nya kita minoritas, sekolah saja bisa jadi di sekolah Kristen Pak. Yang semacam itu kalau mendesak boleh, maksudnya itu beberapa penafsiran anggota Majelis Tarjih Pak gitu. Dengan tadi al-jam'u wa taufiq gitu. Yang membolehkan itu dalilnya hadisnya di mana, yang melarang itu hadisnya di mana, nanti solusinya artinya. Ya gini. Enggak, nanti ke situ Pak ya. Saya masih bicara fatwa tarjih dulu Pak. Ini kan ada ini di PP Pak, saya ngikuti. Yang itu, yang bukan tahun ini, tahun sebelumnya. Ada Ustadz Wawan Gunawan, itu dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kesimpulannya semacam itu. Kesimpulan beliau Pak. Ini kan kesimpulan beliau kan itu. Sudah saya searching gitu, cumanya saya belum menemukan. Makanya tadi saya ngomong ke jenengan, nek mendapatkan fatwa di SM tahun 2020 bisa difoto, mungkin saya bisa pelajari dan kaji bagaimana fatwa itu. Nah, tapi kesimpulan dari kajian PP Pak mengatakan dilihat kepentingannya, kita punya kepentingan atau tidak. Kalau di konteks Bojonegoro itu ya nggak punya kepentingan Pak. Kepentingan apa kita? Maksudnya kita mayoritas, teman Kristiani nggak ada Pak ya. Ada sedikit, itu pun nggak perlu kita basa-basi selamat Natal. Nek terlalu basa-basi, terlalu dipaksakan Pak. Nggak tahu betul itu. Mungkin pejabat juga nggak banyak dituntut Pak, nek pejabat kelas, kecuali nek bupati nggak tahu. Atau apa lagi. Nah, itu kan dianggap, kalau itu hal-hal semacam ini Pak, maksudnya itu dianggap ada kebutuhan. Karena nanti dihubungkan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ada etika kebangsaan dan etika kenegaraan dengan prinsip toleransi kan. Kadang kita kan dibawa ke situ Pak. Meskipun toleransi itu juga sering salah diartikan Pak. Toleransi kan apa? Menghargai keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan kita. Yang saya juga belum bisa melakukan Pak. Misalnya mohon maaf ini. Kita intern Muhammadiyah kan. Mahalul qiyam itu kan nggak ada di Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang kita itu terpaksa sebagai bentuk toleransi harus mahalul qiyam Pak. Kudu melok no. Padahal ketika kita diundang, kadang Muhammadiyah ya dirasani Pak. Gelem berkati mahalul qiyam gak gelem Pak.
Kecuali ditinggal lah. Nah, toleransi memaksakan kita mahalul qiyam itu kadang-kadang juga nggak betul, Pak. Berarti kan kita mengorbankan keyakinan kita. Meskipun saya tahu termasuk saya itu belum bisa untuk cari bagaimana menghindari itu loh. Ya, seharusnya kan kedatangan kita itu bentuk hormat terhadap apa? Shahibul bait, shahibul hajah. Kalau kita datang, ya harus mengikuti ritual kan, ya kan itu. Berarti itu bentuk toleransi. Tapi kalau kita datang, keyakinan kita tercidrai, Pak, kan ya jadi masalah. Apakah itu toleransi? Nah, selama ini kita belum bisa merubah itu, Pak. Merubah tradisi. Kalau mahalul qiyam sing ngadeg gak popo, sing ra ngadeg gak popo, itu belum bisa. Ya kudu melok. Nek melok kabeh kan memaksa tuh, Pak, itu. Iya tuh enggak? Enggak, maksudnya ini sekedar wacana, Pak. Meskipun enggak, saya juga mengatakan angel. Enggak bisa angel. Nek ngomong mudah, Pak, tapi termasuk saya juga nggak bisa loh. Ya piye nek nyiasati apa maneh siji, Pak. Nek berapa orang kan mudah. Ini cuma 1 orang, 2 orang terus gak ngadeg kan kuwetok loh. Oh, besok gak diundang, Pak. Gak diundang gak apa-apa, Pak. Yang penting berkatnya diterima. Nah kayak gitu loh maksud saya tuh. Memahami toleransi itu bagaimana? Toleransi itu kan kaidahnya apa? Menghormati keyakinan orang tanpa mengorbankan keyakinan kita. Kalau umat Kristiani merayakan Natal di gereja mereka, kita nggak ganggu, itu toleransi, Pak. Silahkan. Kita nggak ganggu, nggak kita apa-apa, itu toleransi. Tapi toleransi bukan artinya kalau misa jenengan ikut ke sana, ikut kebaktian. Itu bukan toleransi kalau itu. Kan mengorbankan keyakinan. Itu ya. Sehingga fatwa tarjih itu, Pak, ya memang pandangan yang berkembang gitu. Cumanya kalau saya pribadi, karena saya belum mendapatkan data yang valid itu tentang kebenaran fatwa 2020, itu saya secara pribadi lebih cenderung kepada fatwa MUI gitu. Kalau nggak perlu ya sudah lah gitu. Tapi tetap bergaul dengan non muslim secara baik gitu. Secara apa? Secara baik. Dan terus ya sekarang kita bahas, Pak, sing jenengan pro kontra, berarti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak membolehkan ucapan selamat hari Natal, Pak. Tapi sebelumnya Natal itu kan kelahiran, Pak. Sama dengan Maulid. Bagaimana pandangan Al-Qur'an di surah Maryam, Pak? Ini perkataannya Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Ada kedamaian pada diri saya pada hari saya dilahirkan. Memang kita apa, Pak? Bahagia kelahirannya Nabi Isa itu enggak apa-apa. Wong Al-Qur'an aja bilang semacam itu kan. Ya. Ya itu dalilnya Pak Quraisy. Ya. Ya cumanya sekarang gini. Yang jelas kita sepakati, Pak, ya. Kelahirannya Nabi Isa itu membawa berkah lah gitu bahasa mudahnya. Membawa kedamaian gitu. Nah, tapi memunculkan 2 pandangan tadi, yang pro dan kontra. Di antara dalil yang melarang, Pak, tanggal 25 Desember dari kajian yang kita lakukan, Pak, itu musim dingin, bukan musim panas. Berarti kalau kita tahu keterangan Injil saja nggak mengarah ke musim dingin tapi musim panas, berarti kita sama dengan mengakui kebohongan sejarah, Pak. Data sejarah tidak musim dingin tapi musim apa? Panas, baik menurut Al-Qur'an maupun Injil.
Jenengan tahu 25 Desember bukan hari kelahirannya Yesus kok kita tetap ucapkan selamat Natal. Kayak jenengan. Kalau ada orang merayakan kemerdekaan Pak Indonesia, itu bulan Desember, bukan 17 Agustus. Jenengan ucapkan selamat kemerdekaan, merdeka atau enggak? Ya kan enggak Pak, itu kan membalikkan fakta sejarah. Itu yang tidak sepakat gitu Pak di antara argumentasinya. Yang kedua, ini bisa mengarah ke muatan teologis dengan meyakini Trinitas gitu. Biasanya gitu. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal bisa kayak kita meyakini Yesus Kristus itu salah satu dari oknum Trinitas. Kan kelahiran anak Allah atau putra Allah. Berarti kayak kita meyakini kebenaran Trinitas. Itu diantara dalil yang tidak membolehkan. Tapi dalil secara spesifik nggak ada Pak. Misalnya Nabi melarang mengucapkan tahniah kepada orang Kristen, nggak ada. Hadis secara khusus nggak ada. Ini kan ijtihad gitu. Yang kedua yang membolehkan Pak. Yang membolehkan itu ini masuk muamalat duniawiyah. Tapi ini juga berdebatkan muamalah duniawiyah atau enggak Pak? Salwa hari Natal. Bisa ya, bisa tidak. Sehingga ya susah itu. Tapi yang membolehkan dianggap ini muamalat duniawiyah, ya enggak ada bedanya dengan kita mengucapkan selamat yang lain. Misalnya teman kita Kristiani lagi nikah ya, selamat nikah ya. Masa enggak boleh? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Sebagaimana selamat Natal ya. Masa enggak boleh? itu yang membolehkan Pak. Maksudnya yang membolehkan argumentasinya semacam. Yang kedua ya ini dalam berbangsa bernegara ya itu toleransi dan seterusnya Pak. Biasanya dalil-dalilnya semacam itu. Termasuk tadi yang jenengan sampaikan. Apa tadi? Wassalamu alayya yauma wulidtu fihi. Ya kalau secara sejarah itu betul, tapi ternyata 25 Desember kajian kita kan enggak mengarah ke situ, Pak. Itu kan musim dingin, tapi Injil musim panas dan juga Al-Qur'an. Ya itu. Maksudnya yang berargumentasi kan Natal kan hari kelahiran Yesus. Al-Quran bilang wassalamu alayya yauma wulidtu. Itu kan berarti ada masalah tentang sejarahnya itu Pak kan itu. Ya memang pro dan kontra. Dan biasanya Pak itu ini yang rame itu sekarang yang rame kalau jenengan ikut YouTube. Cumanya saya ngajinya kan nggak ngikuti YouTube Pak. Nanti saya ngaji nggak independen YouTube. Sekarang ada perdebatan yang membolehkan selamat hari Natal itu merujuk Syekhul Azhar. Memang Syekhul Azhar itu kalau pas Natal ya mengucapkan Natal kepada itu Pak Baba atau namanya apa ya yang Kristen Koptik Mesir itu kan namanya Baba. Sekarang Baba Tawadrus Atsani Pak. Bapak Tawadrus yang kedua itu biasa memberikan ucapan selamat hari Natal. Tapi Syekhul Azhar itu juga nggak lepas dari politik Pak. Karena Syekhul Azhar itu di Mesir kayak perdana menteri, kedudukannya itu luar biasa gitu loh. Kan harus Pak? Kayak pejabat kita, makanya biasanya itu di Bojonegoro Pak, kasus jenengan ya tahu. Salah satu, tapi ini contoh saja Pak. Salah satu teman kita gitu, satu organisasi kan pernah menjabat Pak. Dia ikut joget-joget gitu. Mahalul Qiyam ya oke. Salah satu ketua PCM Pak cerita saya.
Usama bupati kita, jenengan tahu ya, nggak usah saya sebut. Ketika saya jejer pas Mahalul Qiyam, berdiri, ya disuruh. Loh, saya Muhammadiyah, oh rapopo. Ya harus dibaca, beliau adalah seorang apa Pak? Politisi. Beda. Orang politisi itu gak semudah kayak saya sini kan ngustad. Ngustad. Kalau politisi itu berpikirnya macam-macam Pak. Jadi makanya kalau dengan cari fatwa, jangan cari fatwa dari orang yang terjun di politik. Bisa jadi dia ulama, tapi ketika dia bicara politik, dia karena orang politik itu fatwanya sudah tidak netral itu. Ya, lihat dulu posisi dia apa. Bisa jadi kalau saya sekarang jadi politisi, Pak, saya fatwanya gak akan gini. Malah. Nah itu kan yang penting untuk kita cermati. Maksudnya dilihat dia kapasitasnya sebagai apa kan itu. Nah itu. Nah, nggih monggo. Iya. Menyampaikan salam, saya kira bisa menerima. Saya pernah mendengarkan, saya tidak ingin orang Islam Muslim mengucapkan selamat hari Natal, malah begini. Orang-orang non Muslim itu loh. Sekarang ini modelnya tahu. Saya dari agama dia. Terus saya kira kan kembali pada lakum binukum al-yati. Kembali pada lakum al-yati. Toleransi masalah hubungan manusia dengan manusia, tapi masalah akidah ini kan isinya kan akidah. Masalah selamat dari Natal ini berarti kan setuju Trinitas itu bukan akidah menurut saya. Yeah. Jadi walaupun begitu saya ya apa yang disampaikan seperti itu ya boleh-boleh saja toleransi, tapi sih masalah akidah saya sebagai orang muda ya. Karena itu saya sampaikan, saya itu posisinya di mana orang ada ucapan selamat hari Natal, ada yang memberikan, ada yang tidak. Ya. Intinya Pak, saya baru memaparkan yang pro dan kontra, belum pada kesimpulan itu. Itu maksudnya kita melihat ini yang pro, ini yang kontra, termasuk menempatkan itu selamat hari Natal itu akidah ibadah atau muamalat kan juga susah kadang-kadang gitu. Ya kan sehingga memunculkan dua pandangan. Memunculkan apa? Dua pandangan. Tapi dari dua pandangan itu Pak, dalam konteks Indonesia, tapi yang penting itu gini Pak. Fatwa yang relevan di satu daerah dengan daerah yang lain itu enggak sama Pak. Makanya kalau kita di Indonesia ngutip fatwa Syekhul Azhar bisa jadi enggak relevan di konteks sekarang. Di konteks Indonesia Pak. Fatwa dari Saudi tentang demokrasi dibilang haram Pak. Di Indonesia ya repot nih dengan wong Saudi itu kerajaan. Fatwa apa Pak? Dari lingkungan kerajaan kok dibawa ke Indonesia. Sehingga fatwa itu kadang relevan di satu tempat, di tempat yang lain tidak relevan karena fatwa itu kan selalu memperhatikan situasi dan kondisi, dan hukum kayak gini bisa berubah. Makanya ada kaidah la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah karena tempat dan kondisi. Karena ini tidak qat'i, tidak apa? Tidak qat'i, tidak eksplisit, tidak pasti gitu. Ada ijtihad. Tapi kembali terlepas dari itu Pak. Selama ini kalau saya pribadi itu condong ke MUI. Nggih.
membuat satu paham yang sama. Karena ini sama-sama Muhammadiyah. Ini sama-sama Muhammadiyah. Jadi harus membuat kesimpulan Muhammadiyah pendapatnya begini. Nanti kalau ke sana-sana semuanya ya sudah seperti itu. Jangan aku mau oleh kita pondok. Apa mau oleh? Ya itu kemarin jadi masalah. Itu kita dengan Muhammadiyah itu ikut yang mana? Ya kan tadi Pak. Yang paling jelas kita kan punya TJA jilid 2, nanti bisa dicek. Itu merujuk pada MUI. MUI Pak, salam lintas agama sebagaimana sudah kita kaji, nggak sepakat, nggak boleh. MUI selamat hari Natal juga nggak boleh. Tapi apa MUI tidak toleran Pak? Sangat toleran itu. Kan itu. Itu kan mungkin fatwa yang bisa kita jadikan apa? Pijakan. Sebagaimana TJA jilid 2, nanti bisa dicek. Sedangkan fatwa 2020 Pak, itu kita belum banyak tahu ya. Kan lebih baik apa Pak? Mengikuti apa yang sudah jelas daripada sesuatu yang masih apa? Belum jelas. Itu. Ketemu fatwa. Tadi menjelaskan bahwa fatwa tarjih yang terdapat di Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2020 disebutkan kebolehan membantu. Nah, itu kesimpulan Pak, itu analisa. Saya butuh fatwa yang asli. Kalau analisa itu orang bisa memunculkan beberapa. Maksudnya bunyi fatwanya. Asli yang fatwanya, bukan kesimpulan orang. Nih analisa, saya kan juga analisa Pak. Analisa itu kan pembacaan sebagaimana itu Pak. Kesimpulan kayak gitu. Sing debat winginane siapa Pak? Sing pernah bilang sholat nggak wajib itu, dosen UI. Itu menganalisa fatwa Hamka itu nggak pernah bilang selamat hari Natal itu apa Pak? Nggak boleh, kan memang nggak ada. Tapi perilaku Hamka, dia membela apa Pak? Nggak boleh sampai dia keluar. Itu kan analisa. Analisa bisa ya kan macam-macam Pak analisa itu kan. Ya. Makanya yang saya cari itu bunyi fatwanya. Ketik asli fatwa tarjihnya bagaimana. Kalau yang itu saya temukan, tapi itu analisa dari penulis. Maksud saya itu, ya, bisa dipahami ya. Intinya Pak, itu biar jenengan serius banget. Natal sudah selesai. Ya kita mengikuti fatwa MUI sebagaimana dalam TJA jilid 2. Karena kita kajian Pak, kan ini kajian ketarjian. Kajian ketarjian itu beda dengan kajian tablek. Nek kajian tablek yo jenengan tak kojai gak lembantah itu selesai. Kalau kaji tarjih itu kan semua pendapat harus disampaikan. Itu ya. Itu ciri kajian ketarjian. Kalau kajian tablek itu lebih satu arah, Pak. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim. Semoga paparan yang beliau sampaikan mulai dari tadi sampai akhir bisa memberikan pencerahan kepada kita, menambah ilmu kita, dan selanjutnya menambah keimanan dan kemantapan kita dalam berakidah Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, saya selaku pemandu acara, bila mana ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ketarjihan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.